Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Darul Armina. Hari ini bersama aku Khadijah Rahma yang akan membersamai teman-teman semua untuk mendengarkan cerita dari narasumber kita hari ini. Hari ini aku juga sudah dibersamai dengan Kak Sinta. Halo Kak Sinta. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Kuliah ya? Iya, berkuliah sama ada sekarang putra-putri kampus juga menjalani pembukaan. Oh gitu, oke siap-siap. Oke, kita kenalan dulu nih. Tadi udah aku kasih tahu bahwa narasumber kita hari ini adalah Kak Sinta. Aku panggilnya apa nih? Sinta, Kak Sinta, Mbak Sinta, atau ada panggilan di putra-putri kampus? Oh Sinta aja. Oke, aku panggil Sinta aja ya. Oke Sinta. Nah, kan hari ini aku undang Sinta sebagai perwakilan dari Putra-Putri Kampus Provinsi Bengkulu. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih, sebenarnya Putra-Putri Kampus Provinsi Bengkulu itu apa sih dan tugasnya ngapain aja sih gitu. Boleh dijelasin? Oke, Putra-putri kampus itu merupakan sebagai duta pendidikan Provinsi Bengkulu, Mbak. Jadi bagaimana kami sebagai duta pendidikan ini mengetahui apa saja kendala yang ada di Provinsi Bengkulu ini, terutama di pendidikan. Jadi agar Indonesia terutamanya di Bengkulu ini tetap maju dalam dunia pendidikan dan tidak kalah saing dengan negara-negara yang ada di luar. Oke. Jadi duta pendidikan ya, seperti itu. Jadi Putra-Putri Kampus Provinsi Bengkulu agak panjang nih. Boleh kita singkat PPK gitu ya? Boleh. PPK itu biasanya itu PPK itu sudah berdiri dari tahun berapa? PPK itu sendiri sudah berdiri di tahun 2016, Mbak. Oh, dari tahun 2016 Iya, sudah lama ya. Berarti ini tahun ke dari 16 ke 6 itu hampir 10 tahun ya. Tahun ini 10 tahun. Oke. Udah lama berarti ya. Dan setiap angkatan itu ada angkatannya gitu kan? Iya, betul sekali, Mbak. Setiap angkatan itu ada berapa angkatan? Setiap angkatan itu berjumlah jadi 15 pasang. Itu ada 30 orang, yaitu dari 15 putra dan 15 putri setiap angkatannya. Oke, setiap angkatan itu berarti anggotanya ada 30 Iya, ya. Terus aku juga mau tanya nih, alasan Sinta untuk memilih join di Putra-Putri Kampus ini. Oh iya, Sinta join di Putra-Putri Kampus itu di tahun berapa? Tahun 2025, Mbak. Oh, tahun 2025 di bulan? Kita buka pendaftaran kemarin di bulan Januari. Untuk grand finalnya itu di bulan 5. Oh, di bulan 5. Berarti itu karantinanya lama dong. Kemarin itu sempat dijedah karena puasa dan Ramadan. Jadi setelah puasa, setelah Idul Ramadan, ya itu baru mulai karantina, Mbak. Oke, berarti grand finalnya lah. Iya. Itu di bulan Mei dan menjabat sampai sekarang. Dan sekarang udah mau punya adik lagi nih kayaknya. Tapi nanti aja kita lanjutin. Oke. Balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa Sinta memutuskan untuk join di Putra-Putri Kampus Provinsi Bengkulu? Karena Putra-Putri Kampus itu merupakan sebuah duta pendidikan di mana Sinta juga mengambil jurusan pendidikan. Sinta ingin mengetahui apa sih kendala dalam dunia pendidikan ini, terutama yang sesuai dengan jurusan Sinta, yaitu pendidikan matematika, di mana pendidikan matematika ini banyak sekali yang kurang minat. Jadi Sinta ingin mengajak teman-teman mahasiswa ini untuk siswa-siswi ini untuk lebih suka lagi tentang pelajaran. Jadi kita di Indonesia ini tidak hanya memilih salah satu mata pelajaran saja, tetapi kita harus juga untuk menguasai agar kita ini tidak tertinggalan jauh oleh daerah-daerah lain dalam pendidikan ini, Mbak. Oke, jadi berangkat dari Sinta sebagai mahasiswa pendidikan, khususnya pendidikan matematika, kemudian merasa ingin tahu nih ada kendala apa aja supaya pendidikan di Indonesia, khususnya di Bengkulu juga ikut maju seperti pendidikan-pendidikan di daerah lain. Oke, luar biasa nih alasannya. Oke, aku mau tanya nih, selama Sinta gabung di Putra-Putri Kampus Provinsi Bengkulu,
dampak yang Sinta rasain ke diri sendiri itu apa? Misalkan skillnya aku udah nambah ini nih, atau oh aku jadi tahu ternyata pendidikan di daerah-daerah ini kendalanya ini, atau mereka punya media belajar yang seperti apa gitu yang Sinta rasakan selama menjadi PPK. Untuk selama menjadi PPK ini, untuk diri Sinta sendiri itu yang biasanya Sinta cuman kuliah pulang aja, tetapi dengan bergabung menjadi sebuah organisasi ini membawa Sinta untuk berkembang lagi, bagaimana Sinta berbicara di depan umum, terus berbaur dengan teman-teman yang lain, karena putra-putri kampus ini kan provinsi ya Mbak, jadi mencakup semua mahasiswa-mahasiswi yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan juga apa tadi untuk pendidikan ya Mbak ya. Untuk pendidikan itu bahwasannya kita sebagai putra-putri kampus dampaknya itu kita mengetahui biasanya yang di kota ini cuman berjalan dengan lancar aja untuk bertransportasi dalam pembelajaran, tapi kita tidak mengetahui bagaimana kondisi yang ada di desa-desa yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, maka dari itu kita sebagai duta pendidikan, kita mencari tahu apa saja sih kendala yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Oke. Jadi kalau untuk yang dirasakan Sinta sendiri gitu ya, dampaknya itu kayak kenaikan self development gitu ya, dari public speaking, kemudian dan lain-lain juga, dan jadi tahu juga ke daerah-daerah tadi ya, masalah-masalah pendidikan di daerah-daerah. Seru. Nah itu kalau ke diri sendiri. Nah kalau dampaknya di masyarakat, hadirnya putra-putri kampus itu berdampak di masyarakat ini udah sejauh mana? Dampak untuk masyarakat itu karena kita ini kan tujuannya adalah pendidikan Mbak. Jadi kita tidak hanya mengetahui saja tentang pendidikan, tetapi kita sebagai duta pendidikan juga berhak untuk memberikan saluran pendidikan kita kepada siswa-siswa yang ada di Provinsi Bengkulu ini, terutama yang ada di desa, agar mereka itu tetap mengetahui apa saja sih pelajaran yang mereka tertinggal. Seperti misalnya mungkin di desa itu kan kita sekarang sudah menggunakan kurikulum nasional kan Mbak. Jadi mungkin yang di desa itu terkendala dengan adanya kurikulum yang tidak dikuasai secara langsung. Karena kurikulum yang ada bukan hanya di Provinsi Bengkulu, tapi di Indonesia ini kan setiap tahunnya berganti. Jadi guru-guru itu ya mengikuti pergantian itu tadi Mbak. Jadi kita yang tertinggal tadi, pelajaran ataupun materi-materi yang tertinggal, bisa kita ulas kembali sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Tapi kita tidak meninggalkan kurikulum yang lama itu Mbak. Berarti hadirnya putra-putri kampus itu khususnya di masyarakat itu berdampak membersamai gitu ya, guru-guru yang ada di daerah-daerah untuk mengejar beberapa ketertinggalan gitu ya, khususnya di kurikulum gitu. Bukan hanya di kurikulum saja, tetapi bukan hanya di pembelajaran saja, mungkin dalam kreativitas siswa-siswi ini kita juga mendampingi agar mereka itu mempunyai kreativitas lain yang tidak hanya di pembelajaran saja Mbak. Oke, pasti kegiatannya seru-seru banget ya. Betul sekali Mbak. Tapi nanti kita bahas lagi. Nah, aku mau tanya juga nih, berarti program di putra-putri kampus itu ada apa aja? Program kerja yang kami jalankan yang berdampak sekali ini bagi Sinta, yaitu waktu kemarin kami menjalankan sebuah kegiatan itu pena, merupakan kreativitas siswa, yaitu kami mengambil di bagian Seluma kemarin Mbak. Jadi kami itu mendampingi siswa-siswa di sana untuk membuat kreativitas agar mereka itu jikalau nanti bidang mereka bukan hanya di pendidikan, tetapi mereka mempunyai bidang lain, berarti skill mereka itu sudah terasah dari mereka kecil. Karena kami kemarin mengambilnya di bagian SD. Jadi kan dari SD itu mungkin sudah mungkin di bahan yang di sana untuk meningkatkan kreativitas mereka itu kurang. Jadi kami sebagai duta pendidikan membawalah untuk mereka untuk membuat suatu kreativitas itu Mbak. Oke, jadi fasilitator gitu ya untuk membantu anak-anak SD untuk berkreasi seperti itu. Itu udah ke SD mana aja? Udah ke sekolah mana aja? Untuk sekarang ini kami baru menjalankan satu SD, itu di 100 berapa Sinta lupa, kemarin itu di Seluma, dan sekarang ini kami sedang menjalankan yaitu kegiatan Go to Campus Mbak. Jadi bukan hanya untuk siswa-siswi saja, tetapi untuk mahasiswa pun kami juga sebagai duta pendidikan mengedukasi mereka juga bagaimana pendidikan di Indonesia ini Mbak. Oh, jadi ke kampus-kampus juga. Betul. Kalau ke kampus itu kegiatannya apa? Selain kita sharing apa sih itu putra-putri kampus, dan juga kita mengetahui
bagaimana kondisi kampus-kampus yang ada di Provinsi Bengkulu ini, Mbak. Karena kan setiap kampus mungkin ada yang swasta ataupun negeri itu, agar mengetahui siapa kendala mereka setiap kampus itu, Mbak. Oke, jadi sharing di kampus, Iya. kemudian cari tahu kendalanya apa Iya, aja, betul. kemudian berdiskusi gitu ya Iya. sama teman-teman kampus lain. Betul. Oke, dan ini baru mau ya? Atau sudah dijalani? Sudah dijalani kemarin itu kami ke Setia, Sekolah Tinggi Administrasi itu, dan sekarang ingin melaksanakan ke TMS, Mbak. Oh, Trimandiri Iya, Sakti betul. ya. Oh, oke. Nah, itu untuk program-programnya Iya. ya, berarti berfokus pada pentingnya pendidikan, baik itu pendidikan di pelajar Dan maupun di mahasiswa. Oke, seru banget. Nah, selama Sinta menjalankan program-program di Putra-Putri Kampus Provinsi Bengkulu ini, ada nggak tantangan yang Sinta rasa ini sebagai duta juga? Sebagai duta dulu deh, tantangan sebagai duta, sebagai Putra-Putri Kampus ini. Tantangannya menurut Sinta yang Sinta rasakan ini adalah membagi waktu Sinta, karena duta ini kan berperan sangat aktif ya, Mbak, untuk mahasiswa ataupun siswa yang sekitar lingkungan masyarakat pun juga. Karena kita juga sebagai mahasiswa itu terkendala di waktu saja. Bagaimana kita membagi waktu kita untuk mengedukasi masyarakat, siswa-siswi itu dan juga bagaimana kita mengatur di dalam perkuliahan kita itu, Mbak. Mungkin kendala untuk Sinta sekarang di situ, Mbak. Kalau jadi yang Sinta rasakan kendalanya, tantangannya Di ketika waktu. menjadi Putra-Putri Kampus itu waktu ya. Iya. Karena ada program kerja di Putra-Putri Kampus, kemudian kesibukan sendiri gitu ya. Wah, namanya juga mahasiswa ya. Iya. Harus sibuk beraktivitas yang positif tapi. Iya. Nah, kalau Sinta lihat sendiri nih, sebenarnya di dunia anak muda, khususnya anak kampus nih, mahasiswa-mahasiswa ini, yang Sinta lihat masalah terbesar atau tantangannya anak muda zaman sekarang tuh apa aja sih? Gitu, di dunia pendidikan boleh, di dunia ya kampus lah. Apa yang Sinta lihat? Tantangan yang Sinta lihat itu bagaimana mahasiswa ini masih acuh tentang apanya itu, tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini, Mbak. Mungkin mereka juga berkuliah, ya sekedar kuliah saja, namun mereka tidak mendalami apa yang sedang mereka cari. Dan juga mungkin banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ini belum tahu apa sih tujuan mereka ini menjadi mahasiswa dan apa sih cita-cita mereka untuk berkuliah ini. Karena setiap kita melangkah pasti kita mempunyai cita-cita, Mbak. Nah, yang Sinta lihat dari mungkin di lingkungan kampus Sinta ini, banyak sekali yang mahasiswa itu menganggap pendidikan tuh ya udah pendidikan. Mungkin bagi mereka itu pendidikan cuma hanya sebatas Formalitas ya. Iya, formalitas saja. Namun padahal pendidikan itu sangat penting, Mbak. Sampai akhir zaman pun mungkin pendidikan itu penting ya, Mbak ya. Bagi Sinta itu juga penting. Karena menilai bukan saja untuk diri mereka pendidikan tersebut, tapi mungkin untuk generasi berikutnya ataupun mungkin dari generasi mereka sendiri itu memerlukan pendidikan. Karena pendidikan ini kan semakin berkembangnya tahun, semakin berkembang pula pendidikan yang ada di Indonesia ini, Mbak. Benar. Jadi kalau yang aku lihat ini berarti banyak mahasiswa itu yang kuliah tapi tidak menyadari tujuannya itu seperti apa gitu kan. Padahal menuntut ilmu itu tugasnya itu sampai kita sampai akhir meninggal, zaman, sampai meninggal pun tugas kita itu adalah belajar gitu kan. Sedangkan yang dilakukan anak muda zaman sekarang itu mereka nggak aware gitu. Mereka tuh belajar buat apa, menuntut ilmu itu buat apa, kuliah buat apa gitu-gitu ya. Makanya di sini hadirlah peran putra-putri kampus untuk mengedukasi teman-teman tentang pentingnya pendidikan. Nah, itu tadi tantangannya ya. Sekarang aku mau tanya kesannya Sinta selama menjadi putra-putri kampus. Program yang paling berkesan apa? Kemudian ya, hal yang sukanya lah selama menjadi putra-putri kampus. Kalau membahas hal yang berkesan ini banyak sekali, Mbak, dalam putra-putri kampus ini. Mungkin dari awal dipilihnya menjadi putra-putri kampus ya, Mbak, dimana Sinta sendiri itu yang mungkin ya kenalnya cuma hanya di lingkungan kampus Sinta saja. Namun di putra-putri kampus ini kita dikenal dengan seluruh mahasiswa yang ada di Provinsi Bengkulu, Mbak. Apalagi mungkin yang di luar Provinsi Bengkulu seperti itu ada teman Sinta dari IAIN Curup. Nah, jadi mungkin Sinta kurang mengenal daerah sana, tapi dengan adanya mereka kita tuh bisa sharing tentang daerah sana tuh seperti apa. Dan juga yang terkesan itu di waktu karantina mungkin ya, Mbak, karantina sampai grand final. Karena kita itu tidak hanya berfokus juga kepada grand final, tapi kita itu punya canda tawa dengan teman-teman. Jadi kita mempunyai kesan yang sangat berarti banget di sana, Mbak. Dan juga mungkin
yang paling berkesannya itu di Malang Grand Final penentuan. Mungkin kita di sini juga berkompetisi namanya ya Mbak. Baik ada yang menjadi juara ataupun tidak. Tapi di sini tidak hanya tentang juara, semuanya ini dalam putra-putri kampus sudah menjadi juara karena kita di sini sudah dipilih dan kita menjadi bagian dari putra-putri kampus ini. Tidak semua orang bisa menjadi bagian putra-putri kampus dan tidak semua orang mau menjadi bagian dari putra-putri kampus ini Mbak. Dan juga disertai dengan selama menjalani program-program Iya. itu pasti juga berkesan ya. Iya, betul sekali, Mbak. Kalau selama kan putra-putri kampus itu kayak ngeedukasi gitu ya Betul. di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Selama ke tempat-tempat itu, ke sekolah-sekolah dan ke kampus-kampus itu, sekolah mana, instansi mana yang Sinta ngerasa wah di sini audiensnya seru banget, di sini berkesan banget nih kegiatannya nih. Yang Sinta ikuti itu waktu di Seluma kemarin Oh, sih Seluma Mbak. kemarin ya. Karena itu kan merupakan bagi Sinta itu adalah proker terbesar kami sih Mbak sebenarnya. Yang mungkin berat sekali tantangannya dan juga mempunyai kesan yang mungkin bagi kita anak muda ini suka ya yang namanya healing ya Mbak. Jadi kita datang ke sana bukan hanya untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa di sana, tetapi kami juga untuk membersamai PPK itu mempunyai cerita bareng lah bagaimana jalannya kegiatan kami ini dan juga kan waktu pasti setiap angkatan itu mempunyai cerita yang menarik. Nah, mungkin cerita menarik kami di bagian tadi di Seluma itu Ke tadi. Seluma Iya. ya. Emang pas ke Seluma itu ngapain aja teman-teman nih, boleh diceritain nggak nih? Di sana kami membuat sebuah kerajinan yaitu merupakan gantungan kunci yang dibuat dari siswa-siswa di sana Mbak. Jadi kami membawa alat dari sini dan menyediakan untuk mereka menjadi dan itu merupakan kreativitas bagi mereka kan Mbak. Lalu kami bermain game di sana, terus memberitahu apa sih sebenarnya pendidikan ini dan mengasih tahu mereka bahwasannya pendidikan ini sangatlah penting untuk bagi mereka untuk di masa depan, meskipun mereka di sana terkendala dengan transportasi ataupun fasilitas di sana, tapi mereka jangan berkecil hati dengan adanya hal tersebut. Jadi peran putra-putri kampus itu untuk menjadi fasilitator lah bagi mereka. Jadi kegiatannya kemarin selama ke Seluma selain mengedukasi tentang pentingnya pendidikan, terus teman-teman PPK juga membersamai anak-anak untuk membuat apa tadi gantungan kunci ya. ya. Itu dari apa? Silikon sih Mbak, cairan apa sih namanya Sinta lupa. Itu yang merupakan bening kayak gitu nah gambarnya tuh Mbak. Oh iya, kayak akrilik bukan ya? Iya betul, itu kan keras kan Mbak, dari iya. bahan yang keras, jadi mungkin berbahaya loh Bu untuk anak-anak. Jadi kami mendampingi mereka untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan tersebut. Luar biasa nih putra-putri kampus, sudah sampai ke Seluma terus nemenin anak-anak untuk membuat kerajinan tangan, gantungan kunci. Wah keren banget, keren. Nah, jadi yang Sinta lihat sebenarnya tanggung jawab putra-putri kampus itu sebenarnya apa? Tanggung jawabnya ya Mbak, mungkin soal tanggung jawab itu dari kesadaran diri masing-masing bahwasannya kita ini sebagai duta memiliki peran dan tanggung jawab yang besar tentang pendidikan di sini Mbak. Mungkin dari untuk tanggung jawabnya itu mungkin dirasakan oleh diri sendiri untuk teman-teman yang ada di lingkungan mereka terutama, dan untuk keluarga, masyarakat yang mereka kenali lah, yang mereka dekatin itu bahwasannya untuk memberitahu mereka bahwasannya mereka itu menjadi duta itu bagaimana, dan duta itu merupakan contoh bagi mereka untuk menumbuhkan rasa seperti kepedulian mereka dan tanggung jawab mereka tentang pendidikan itu Mbak. Oke, jadi menumbuhkan rasa kepedulian tentang pendidikan gitu. Jadi itu salah satu tanggung jawab di putra-putri kampus Provinsi Bengkulu. Oke. Kemudian juga aku mau tanya, apa sih yang bisa dilakuin mahasiswa gitu untuk kampus dan juga lingkungan sekitar. Jadi kita kan sebagai mahasiswa nih, anak-anak muda. Jadi hal penting apa yang bisa kita lakuin di masyarakat sekitar ini, teman-teman kampus ataupun adik lah di keluarga gitu kan, tentang pentingnya pendidikan ini. Karena kan banyak dari tadi kayak Sinta bilang, banyak dari anak muda yang bahwa tidak tahu apa sih urgensi dari sekolah, misalnya urgensi dari kuliah gitu. Jadi apa yang bisa kita lakuin di masyarakat gitu untuk menyadarkan bahwa
pendidikan itu penting gitu. Nggak sebagai putra-putri kampus deh gitu. Sebagai sesama mahasiswa gitu. Kita bisa ngasih tahu ke orang-orang di sekitar kita. Mungkin yang bisa kita lakukan itu bahwasannya mungkin kita melihat kan Mbak, kita mengetahui sendiri bahwasannya mungkin dari teman-teman kita ini yang acuh terhadap pendidikan, bahkan acuh tentang tugas mereka sebagai mahasiswa. Nah, maka dari situ mungkin kita bisa menegur mereka terlebih dahulu dan mengajak mereka dalam menjalankan suatu organisasi. Karena dari organisasi inilah kita belajar bukan tentang putra-putri kampus, tapi organisasi-organisasi yang ada di luar seperti yang ada di kampus kita itu sendiri. Nah, dari organisasi itu kita bisa menambah pengalaman mereka dan menambahkan edukasi mereka tentang adanya pendidikan dan memberitahu mereka bahwasanya mereka berkuliah ini tujuannya untuk apa jikalau mereka masih ibaratnya main-main saja Mbak. Karena waktu kita ini semakin lama kita semakin dewasa dan kita memerlukan tujuan yang tepat untuk apa kita untuk mencari tujuan pendidikan kita ini. Oke, jadi seperti itu ya. Oke. Jadi yang paling penting untuk disadari seorang mahasiswa itu adalah kesadaran gitu ya, untuk apa kita menuntut ilmu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, terakhir nih ya. Kan kita banyak nih anak-anak mahasiswa kampus gitu kan yang kuliahnya tuh mager-mageran, terus males-malesan, terus kadang ngabisin jatah alpa. Pernah dengar gak sih? Iya kan? Kayak aku kuliah hari ini karena jatah alpa aku udah habis, jatah izin aku udah habis. Nah, ada nggak pesan-pesannya buat teman-teman mahasiswa yang kuliahnya masih mager-mageran, masih males-malesan nih? Oke, pesan dan kesannya untuk mahasiswa yang ada di Provinsi Bengkulu, bahwasanya kita ini merupakan mahasiswa adalah contoh bagi siswa-siswa ataupun pelajar yang ada di Provinsi Bengkulu. Jikalau kita mahasiswa Provinsi Bengkulu saja bermalas-malasan, bagaimana generasi mahasiswa yang selanjutnya? Nah, dan juga jikalau kita menunda semua kegiatan kita baik di lingkungan kampus seperti kita mengerjakan tugas kita sebagai mahasiswa, apa sih yang ingin kita capai jikalau kita bermalas-malasan tersebut? Dan juga tidak ada hasil yang bisa kita gapai dengan hasil bermasa-masa tersebut. Jadi lebih baik kita tumbuhkan semangat kita dan menjadikan contoh untuk pelajar-pelajar yang ada di Provinsi Bengkulu menjadi generasi yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Dengan adanya mungkin kita bisa mengikuti suatu organisasi untuk kita menumbuhkan rasa malas kita itu tadi, menghilangkan rasa malas kita itu tadi dengan bertemu teman-teman banyak atau mungkin open sharing lah tentang kendala kita menjalankan tugas-tugas tersebut. Oke, jadi pesan singkatnya ini adalah jangan malas. Jangan malas dan menunda-nunda gitu. Kalau bisa ikuti kegiatan organisasi-organisasi yang ada di kampus, betul. Karena juga ya apa yang kita lakuin hari ini itu akan menentukan kita nanti di masa depan. Betul, kita akan masa depan kita nanti akan seperti apa gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu, jangan males-males, jangan nunda-nunda ya Sinta ya. Karena waktu itu berharga sekali sih, waktu berharga dan tidak bisa diulang ya. Betul sekali, betul. Jangan sia-siakan. Terakhir nih, harapan untuk dunia kampus dan generasi muda di waktu ke depan nih. Untuk kedepannya, harapannya itu semoga nantinya tidak ada yang namanya kesenjangan lagi baik itu mungkin kampus yang di kota ataupun di luar kota, terutama di kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita akan sebagai mahasiswa bisa memberikan dengan adanya putra-putri kampus ini kita bisa open sharing bagaimana kendala kita dalam di kampus kita itu bagaimana. Jadi kita bisa menyuarakan suara kita itu mungkin melalui orang-orang penting yang ada di Provinsi Bengkulu itu untuk mewujudkan apa sih yang mereka cita-citakan tentang kampus mereka itu sendiri, Mbak. Oke, jadi jangan sampai ada kesenjangan lagi nih untuk instansi-instansi kampus maupun sekolah yang ada di kota maupun di daerah-daerah. Kalau bisa semuanya maju, sama-sama maju. Masya Allah, keren banget Sinta dari Putra-Putri Kampus Provinsi Bengkulu. Tadi di awal aku sempat singgung kan kalau bakal ada regenerasi lagi nih di bulan terakhir pendaftaran itu di bulan Februari tanggal 5 nanti. Oke, boleh di-spill gimana tuh teknisnya? Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa ini kita sudah membuka open recruitment tentang putra-putri kampus Provinsi Bengkulu. Mungkin syarat-syaratannya mungkin tidak ada yang susah,
karena kita cukup menjadi mahasiswa aktif di kampus kita. Oh, mungkin itu aja sih Mbak. Untuk syarat-syaratnya paling seperti KTP, ada berkas-berkas kampus lah, seperti hasil LHS mereka, KRS mereka. Mungkin itu menjadi syarat untuk menjadi putra-putri kampus. Dan kami tidak memilih dari berat badan ataupun tinggi badan. Mungkin banyak sekali pageant-pageant atau organisasi yang memilih dengan postur tubuh. Ya, karena kami ini karena ini kan duta pendidikan, jadi pendidikan saja yang kami itu kan tidak mencakup fisik mereka. Oke, jadi utamanya yang dinilai adalah dari sisi pendidikannya gitu ya. Makanya bagaimana mereka ingin berperan aktif lah dalam dunia pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu ini, Mbak. Oh gitu. Oke, makanya tadi salah satu syaratnya adalah mencantumkan nilai-nilai gitu betul. Ya. Oke, sisanya syaratnya insya Allah gampang ya. Semua nggak ada kendala. Buat teman-teman yang masih mau pengen join di Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu bisa banget karena masih dibuka sampai tanggal 5 Februari. 5. Kemarin emang dibukanya dari tanggal berapa? Tanggal 15 Desember. Oh, 15 Desember. Oke, udah lama ya. Iya. Cepet juga ya. Lumayan cepet sih sebenarnya, Mbak. Oke, buat sekali lagi buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung di Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu, silakan dikepoin nih di Instagramnya ya. Iya. @PPK Provinsi Bengkulu. PPK Provinsi Bengkulu. Oke, itu tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol panjang sama Sinta tentang Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu, programnya apa aja, kemudian tantangan anak muda zaman sekarang nih apa aja gitu. Dan kesan-kesannya Sinta selama menjadi Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu. Dan terakhir juga tadi ada promosi ya, bahwa Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu pas banget sekarang lagi oprek open recruitment. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih banyak Kak Sinta sudah main ke podcast Darul Armina. Semoga nanti bisa main ke sini lagi ya. Bawa adeknya ya. Bawa yang angkatan 2026. Oke, terima kasih. Semoga kita semua bisa bermanfaat ya untuk masyarakat. Insya Allah ini menjadi amal jariah kita. Amin. Aku tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sinta.